Jika laki-laki dapat bidadari di surga, apakah perempuan dapat bidadara? Al-Quran berbicara panjang lebar tentang bidadari bermata jeli yang disediakan Allah di surga untuk laki-laki. Di antaranya adalah di dalam Quran surat An-Naba ayat 31-33. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan beroleh kesenangan, yaitu kebun-kebun buah anggur dan kawakib atroba, gadis-gadis perawan yang sebaya. Selain itu, ada juga Quran surat Ar-Rahman ayat 70. Artinya, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik akhlaknya, lagi cantik-cantik parasnya. Keterangan dalam Al-Quran ini menjadi diskursus gender yang menarik dan menggelitik. Bahkan sebagian kalangan menganggap ayat-ayat tersebut menjadi bukti baru mengenai diskriminasi perempuan. Lantas, bagaimana sebenarnya penjelasan ayat tersebut dan apa balasan bagi perempuan di surga kelak? Apakah disediakan pula laki-laki tampan di surga? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat beriman selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang. Dr. Said Ramadan Al-Buti, ulama asal Turki, di dalam kitabnya Layatihil Batil telah menjawab pertanyaan tentang mengapa bidadari hanya untuk laki-laki saja tersebut. Menurut beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita agar pentingnya memahami cara berbicara dan etika berinteraksi dengan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perempuan dengan sifat feminimnya dan menciptakan laki-laki dengan sifat maskulinnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berbicara dan memperlakukan masing-masing hambanya tersebut sesuai dengan watak yang disematkannya. Ibaratnya, Anda memiliki dua anak laki-laki dan perempuan yang sudah beranjak remaja. Keduanya adalah anak yang berbakti, taat, dan berusaha mengabdi kepada Anda. Kemudian, Anda ingin menyenangkan hati anak Anda dengan menikahkan dengan seorang gadis, maka pastilah Anda tidak akan segan mengutarakannya kepada anak Anda yang laki-laki. Namun, sebaliknya, Anda akan segan atau sangat berhati-hati untuk mengutarakannya kepada anak perempuan Anda yang akan dinikahkan dengan seorang pemuda yang tampan. Karena Anda paham sifat feminimnya dalam diri anak perempuan Anda, di mana ia pasti akan merasa risih, tidak menghiraukannya, atau bahkan ia akan beranjak meninggalkan tempat duduk tanpa menjawab sepatah kata pun. Sehingga Anda akan mencari cara lain yang sesuai dengan perasaan keperempuanannya untuk mengutarakan niat Anda, tidak dengan cara berterus terang. Mungkin sebagian Anda pasti akan mengatakan bahwa bukankah gadis barat di Eropa dan di Amerika tidak demikian? Mereka bahkan tidak merasa risih sedikit pun jika ayahnya menjanjikan seorang suami yang akan membahagiakannya. Lebih dari itu, mereka tidak akan risih mencari pemuda sendiri yang disukainya. Hal ini memang benar, apalagi zaman modern ini. Namun, menurut Dr. Said Ramadan Al-Buti, hal itu adalah nasib perempuan barat, karena fitrah perempuan siapapun dan dimanapun itu suka dicari, bukan mencari. Yang membuatnya bahagia dan menggetarkan sifat feminimnya adalah ketika seorang pemuda berusaha mengejarnya, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, jika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeberkan kepada perempuan sebagaimana Dia membeberkan kepada laki-laki itu hanya untuk mengajarkan kepada kita tentang etika interaksi dan gaya bicara. Lagi pula, bukankah di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang menenteramkan baik laki-laki maupun perempuan? Bahkan di surga kelak terdapat apa saja yang diinginkan hati dan disenangi pandangan. Mereka laki-laki dan perempuan akan memperoleh apa yang mereka inginkan dan mereka pun mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Az-Zukhruf 71. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Kata anfus pada ayat tersebut adalah jamak dari kata nafas, diri atau hati, dan itu mencakup laki-laki dan perempuan. Demikianlah salah satu ayat yang menjelaskan secara gamblang dan secara garis besar kepada laki-laki maupun perempuan, tanpa membuat risih siapapun. Terakhir, Dr. Said Ramadan Al-Buti menegaskan bahwa hendaknya setiap muslim berpegang teguh dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gambaran surga. Hadisnya sebagai berikut, yang artinya, di dalamnya terdapat apa-apa yang tidak pernah terlihat mata, terdengar telinga, dan terbesit di dalam hati manusia. Jadi, bagi setiap muslim, khususnya kaum Hawa, tidak perlu risau dan khawatir apalagi iri atas balasan bidadari yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk laki-laki saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang lebih faham sifat dan watak serta keinginan hambanya, dan tugas utama saat ini hanyalah berbuat amal kebajikan sebanyak-banyaknya dan memasrahkan balasannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat dan terima kasih.